pagi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika. Bab 5 dengan submateri menentukan volume bangun ruang tak beraturan. Pada video-video minggu lalu, kita telah belajar tentang bangun ruang, kubus, dan balok. Nah, pada video kali ini yang kita pelajari adalah tentang bangun ruang tak beraturan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Lisa mendapatkan hadiah akuarium saat ulang tahunnya yang ke-11. Akuarium itu menyerupai huruf L, sesuai huruf pertama pada namanya. Ukuran akuarium tersebut seperti pada gambar 5.19 di samping, yang ini. Kemudian pertanyaannya, berapa volume air yang harus dimasukkan oleh Lisa ke akuarium tersebut hingga penuh? Nah, bangun ruang apa ini? Ini adalah bangun ruang tak beraturan. Bangun ruang ini bisa jadi terdiri dari beberapa kubus dan beberapa balok. Nah, untuk menentukan berapakah volume ruang tak beraturan yang dimiliki Lisa ini, pertama-tama kita harus melakukan langkah kegiatan yang ada di bawah ini dulu agar kita bisa menyelesaikannya sendiri. Nah, kita perhatikan baik-baik. Bangun ruang yang ada di sini ada 4 macam. Ini semuanya adalah bangun ruang tak beraturan yang tersusun atas kubus-kubus kecil. Nah, tugas kita kali ini bersama-sama kita akan hitung berapa banyak kubus kecil yang ada pada masing-masing bangun ruang ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabel 5.4. untuk kita hitung volumenya dalam cm kubik. Di sini, tugas kita adalah hitunglah volume bangun-bangun tersebut dalam kubus satuan. Berapa banyak kubus-kubus kecil yang ada, kemudian hitung juga volume bangun-bangun tersebut dalam satuan cm kubik. Jika diketahui, satu kubus satuan memiliki volume 8 cm kubik. Nah, di sini ceritanya satu biji volume ke kubusnya adalah 8 cm kubik. Tuliskan hasilnya pada tabel 5.4 berikut ini. Jadi setelah kita hitung berapa banyak kubus satuannya, kemudian kita masukkan rumus mencari volumenya dalam cm kubik. Nah, kita coba bersama-sama menyelesaikan bangun ruang yang ada di gambar pertama. Nanti tugas kalian adalah menentukan banyak kubus satuan pada gambar 2, 3, 4, dan akuarium milik Lisa. Oke, pertama-tama kita kerjakan dulu yang ini ya. Nah, di sini bagaimana cara menghitung sedangkan ada beberapa bagian yang tidak terlihat? Caranya adalah kita tentukan dulu berapa ketebalan dari bangun ini. Ketebalannya kita bisa menentukannya dari lebarnya. Di sini lebar dari bangun yang pertama, bangun ruang yang pertama adalah 3 kubus satuan. 1, 2, 3. Lebarnya adalah 3 kubus satuan. Nah, bagaimana menghitung volumenya? Cara menghitung volumenya adalah kita kalikan berapa jumlah kubus satuan yang ada di depan, yang terdepan, kita kalikan dengan lebarnya. Kita hitung secara manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 kubus satuan di bagian terdepan. Cara menentukan volumenya adalah banyak kubus satuan di bagian terdepan, kita kalikan dengan lebarnya. Jadi, cara penyelesaiannya adalah 15 dikalikan 3. Berapa? 15 dikalikan 3 adalah 45. Jawabannya kita masukkan di sini. 45. Volume dalam kubus satuan untuk bangun ruang nomor 1 adalah 45 kubus satuan. Kemudian selanjutnya kita hitung volumenya dalam cm kubik. Jika diketahui satu bijinya volumenya 8 cm kubik. Karena ada 45, maka caranya adalah 45 dikalikan 8. Hasilnya adalah 360.
cm kubik. Nah, ini jawaban untuk bangun ruang nomor 1. Volume dalam kubus satuannya 45 dan volume dalam cm kubiknya 360 cm kubik. Nah, tugas kalian adalah menyelesaikan untuk bangun ruang nomor 2, 3, dan 4. Caranya hampir sama dengan yang nomor 1. Tentukan dulu lebarnya, kemudian kalian kalikan dengan banyak kubus kecil yang ada di bagian terdepan. Misalnya saja untuk bangun ruang nomor 2, lebarnya ada 3, 1, 2, 3. Lalu jumlah kubus kecil terdepannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kalau ini banyaknya 24, dikalikan lebarnya hasilnya berapa? Nanti kalian hitung, kalian masukkan ke dalam tabel. Begitu juga dengan bangun ruang nomor 3 dan nomor 4. Ingat, bangun ruang nomor 3 lebarnya ada 3, sedangkan nomor 4 lebarnya ada 1, 2, 3, dan 4. Jangan sampai salah hitung ya. Hitunglah dengan teliti, jangan meremehkan. Nanti kalau sudah selesai, kalian masukkan ke dalam tabel ini. Kalian salin ya tabelnya. Kalau sudah mengerjakan tabel 5.4 sampai selesai, sampai nomor yang keempat, kalian kerjakan permasalahan milik Lisa, yaitu menentukan volume akuarium yang dimiliki Lisa. Bagian atapnya ada 30 cm, tinggi yang di sebelah sini 40 cm, tinggi yang ke sebelah sini sampai bawah 60 cm, panjang yang ada di depan 80 cm, dan lebarnya adalah 20 cm. Ada sedikit petunjuk untuk kalian. Jika bangunnya seperti ini, maka bangun ini terdiri dari minimal 2 bangun ruang, yaitu 2 buah balok. Kita bisa tarik garis seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan ada 2 bangun. Ada bangun yang pertama dan bangun yang kedua. Kalian tentukan dulu volume bangun yang pertama. Setelah itu kalian tentukan volume bangun yang kedua. Lalu kalian jumlahkan. Nanti kalian bisa mendapatkan berapakah volume akuarium yang dimiliki Lisa. Bangun ruang yang pertama, berapakah panjang, lebar, dan tingginya? Volume yang pertama, lebarnya adalah 20 cm. Ini sama-sama 20 cm. Lebarnya adalah 20 cm. Berapakah panjangnya? Panjangnya terlihat dari sini, yaitu 30 cm. Berapakah tingginya? Tingginya bukan yang di sebelah sini, karena ini hanya berhenti sampai di sini. Jadi tingginya adalah 40 cm. Ingat, panjangnya 30, lebarnya 20, tingginya 40. Lalu untuk bangun yang kedua, berapakah tingginya? Tingginya bukan lagi 60 cm, karena yang kita ukur hanyalah tinggi dari titik sebelah sini sampai dengan titik sebelah sini. Bagaimana caranya? Coba kalian cari tahu sendiri ya. Kalau di sini, dari sini ke sini 60, dari sini ke sini 40, maka dari sini ke sini berapa? Kemudian panjangnya sudah bisa kita lihat di sini ada 80 cm dan lebarnya adalah 20 cm. Oke, selamat mengerjakan. Ditunggu ya hasilnya. Kerjakan dengan teliti, hati-hati, dan rapi. Jangan lupa tiap-tiap jawabannya diberi tanda dengan stabilo.